Salam dan bahagia anak-anakku yang hebat. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang transformasi, yaitu dilatasi. Ibu slideshow dulu ya. Apa itu dilatasi? Sebelum kita ulas lebih lanjut, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang dilatasi. Yaitu misalkan yang pertama ini adalah gambar ibu besar, kemudian yang kedua ini diperkecil, menjadi kecil fotonya. Saya geser dulu, ambil laser. Aduh, sulit sekali nih. Nah, ini diperkecil. Misalkan ukurannya tergantung, misalkan ukuran ini 4 kali 6 gitu, kemudian diperkecil menjadi 2 kali 3. Gambar yang kedua ini ada tabung. Tabung kecil kemudian diperbesar menjadi besar. Begitu. Jadi kita cuci cetak foto itu adalah contoh dari dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pengertian dilatasi. Dilatasi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun geometri, baik diperbesar maupun diperkecil, tanpa mengubah bentuk aslinya. Ini pengertiannya. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilatasi. 1. Pusat dilatasi atau P atau O. Titik tetap yang menjadi acuan untuk memperbesar atau memperkecil bangun. Yang kedua, faktor skala. Lambangnya adalah K kecil, yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan ukuran bangun hasil dilatasi dengan bangun aslinya. Sekarang ada rumus dilatasi. Pada bidang koordinat, dilatasi bisa cara digambarkan, tetapi juga bisa dengan cara rumus. Jika titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat O yaitu 0,0 dan faktor skalanya K, maka bayangannya adalah P aksen yaitu X aksen Y aksen dengan X aksen sama dengan K kali X atau KX. Y aksen sama dengan K kali Y atau KY. Jika pusat dilatasi bukan di titik asal atau 0,0, maka rumusnya menjadi lebih kompleks dan melibatkan perhitungan vektor. Ini nanti di SMA ya. Kita lanjut. Jenis-jenis dilatasi berdasarkan faktor skala. Jika K lebih dari 1, bangunnya diperbesar. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, bangun diperkecil. K sama dengan 1, bangun tidak berubah atau dilatasi identitas. K kurang dari 0, bangunnya dibalik atau dicerminkan dan diperbesar atau diperkecil. Kita lihat, nah ini misalkan di dalam kertas polos biasa bukan di bidang koordinat. Ada sebuah gambar segitiga biru, kemudian mengalami pembesaran sehingga menghasilkan segitiga warna pink. ABC menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Berapa pembesarannya dan pusatnya adalah O. Jadi ini tadi biru, kemudian kita geser. Nah, dengan pusat O, geser menghasilkan ini pink. Kita lihat berikutnya. Di sini pembesarannya, cara melihatnya adalah kalau ini sudah OA aksen sama dengan KOA. OA aksen sama dengan 2OA. Jadi cara mengerjakannya, tarik titik A ini dengan pusatnya O. Pusatnya O, kemudian A-nya kita tarik sejauh berapa? Sejauh dari 2OA. Jadi ini kan sudah 1 tadi. Kemudian kita tarik 1, 2. Nambahnya cukup 1. Sejauh 2OA. Jadi 1, 2. Nambahnya cukup 1 ya. Nah, sehingga dari situ OA aksen sama dengan 2OA ini. OA
aksen 2OA. Sekarang contoh soal pada bidang koordinat. Kalau pada titik A 2,3 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3, tentukan koordinat bayangan A aksen. Penyelesaian ini X aksen tinggal dikalikan saja K-nya. K-nya adalah 3 dikalikan dengan absis yaitu 2, sehingga 3 kali 2, 6. Kemudian 3-nya ini faktor skala kalikan dengan ordinatnya 3, Y aksen 3,3 sama dengan 9. Jadi koordinat bayangan A aksen adalah 6,9. Ini yang kedua, soal 2 adalah sebuah segitiga. Segitiga ABC dengan titik A 1,2, B-nya 6,4 dan C-nya 2,8 didilatasikan dengan pusat O yaitu 0,0 dan faktor skala setengah. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya. Ini sudah gambar ya. Sehingga segitiga ABC-nya adalah gambar yang warna biru. Kita cek titiknya 1,2, kemudian 6,4, kemudian 2,8. Kemudian mengalami dilatasi O, setengah, artinya semua titiknya dikalikan setengah. Ini hasilnya setengah, 1, 3,2, 1,4. Lihat pada A aksen, B aksen, dan C aksen. A aksen 1, 1, B aksen 3,2, C aksen 1,4. Ini ya. Sekarang pada ruas garis. Itu ruas garis AB dengan titik A 3,2, B-nya 6,2 dilatasikan dengan pusat O 0,0 ini faktor skala min 2 karena negatif kurang dari 0 maka bayangannya terbalik. Tentukan koordinat bayangan A aksen dan B aksen. Kita tarik OA, tarik 2 kali dari OA tapi terbalik lurus 1, 2. Ini A aksen, yang ini OB, tarik 1, 2, B aksen. Hasilnya adalah A aksen, B aksen. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari selain gambar yang sudah ada tadi, dilatasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti desain grafis, yaitu memperbesar atau memperkecil gambar. Arsitektur, membuat model bangunan dengan skala yang berbeda. Kemudian pemetaan, buat peta dengan skala yang sesuai. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.